hari ini dan besok saya libur ya, karena Sabtu Minggu saya kerja, jadi saya dapat libur hari ini dan besok. Saya seneng banget gitu ya sama jadwal kerja saya yang baru, karena sekarang saya cuma 4 jam kerja dan dapat lebih banyak libur ya, karena kalau hari-hari biasa saya kerja saya bisa lembur dan itu bikin saya punya kesempatan untuk dapat libur lebih banyak. Itu yang bikin saya senang banget gitu. Jadi dari awal saya kerja juga pengennya kan begitu, 4 jam aja, nggak mau 6 jam. Tapi saya nyobain akhirnya 6 jam selama beberapa bulan, dan ya setelah saya bandingkan ternyata jauh lebih bagus sekarang. Dengan 4 jam itu cukup ya, karena di rumah juga banyak kerjaan ya, apalagi saya punya 3 anak. Dan hari ini pagi-pagi saya udah ngepel, bersihin rumah, terus saya sempat olahraga juga, udah lama saya nggak olahraga. Terus masak buat saya, masak buat keluarga, udah ngasih makan anak-anak, udah bikin persiapan pelajaran buat anak saya, walaupun dia nggak senang, dia dapat latihan ekstra, tapi saya pikir harus ya, kalau mau bisa sesuatu itu harus banyak latihan ya. Dan juga memang saya sebenarnya nggak mau ya terlalu maksa anak belajar, tapi kadang-kadang ada anak yang memang motivasinya tinggi untuk belajar, nggak usah disuruh-suruh ya, tapi ada juga yang harus didorong-dorong gitu ya. Kita harus berusaha gitu sebagai orang tua, nggak terlalu nge-push maksa anak, tapi juga nggak terlalu mengabaikan. Saya agak terlalu santai bahkan sejak anak-anak homeschooling di rumah ya. Anak saya yang pertama ini seringkali bangunnya siang dan nggak bikin PR sampai saya dapat teguran dari sekolahnya. Akhirnya sejak saat itu saya pikir saya harus lebih ekstra gitu ya, bikin usaha memperhatikan dan nge-push dia, karena dia tipe orang yang harus di-push gitu ya, didorong-dorong, dipaksa gitu ya. Kadang-kadang susah karena dia lagi masa puber juga, jadi banyak pertentangan, tapi saya pikir itu wajar ya. Memang fase-fase susah gitu ya. Yang penting pelan-pelan dan juga banyak sabar. Dan kali ini saya mau ngomongin yang berhubungan sama YouTube, yaitu kita sebagai YouTuber yang kecil, pemula, memang kadang-kadang kita tergoda gitu ya untuk membandingkan channel kita dengan channel YouTuber lain yang sudah besar, yang sudah sukses ya, banyak subscribernya. Tapi kembali lagi kepada tujuan awal kenapa kita mau punya channel YouTube. Jadi saya gabung sama YouTube itu dari 5 tahun yang lalu, ternyata saya baru lihat gitu ya. Tapi saya gabung YouTube itu bukan karena mau bikin channel YouTube gitu. Saya malah nggak nyadar kalau kita bisa bikin channel di YouTube ini. Saya cuma gabung di YouTube, bikin akun supaya saya bisa bisa buka-buka video aja gitu. Terus bisa, nggak tahu, dari awal saya pakai HP itu kalau mau ngebuka YouTube atau apa, selalu ditanyain kan channel akun Google kayak gitu kan, ditanyain ya. Kalau mungkin karena saya punya email juga kali ya, jadi maunya si Google ini kita punya akun itu kan nyambung kemana-mana gitu, nyambung ke Facebook, nyambung ke YouTube, nyambung kemana-mana. Jadi ya udah gitu, saya punya akun Google, ya udah disambungin aja gitu kan kemana-mana. Tapi baru mungkin sekitar 2 tahun yang lalu gitu baru mulai nyadar gitu, ternyata bisa ya kayaknya bikin channel di sini gitu. Dasar ya, namanya juga gaptek gitu ya, nggak ngerti gitu, kita nggak tahu. Jadi nggak pernah kepikir sebelumnya. Bahkan teman-teman saya yang nyaranin gitu, kamu suka bikin video kan di Facebook gitu ya. Saya sering kayak yang nge-upload video buat di posting di Facebook aja gitu, tentang kehidupan sehari-hari gitu ya. Pokoknya
video-video pendek aja yang menurut saya buat kenang-kenangan gitu, perjalanan keluarga saya gitu ya, memori. Kan kalau di Facebook kan tiap tahun kita dapat pengingat gitu ya, kenangan kita hari ini, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ngapain gitu kan. Jadi saya suka bikin video karena salah satunya saya mau cerita juga, ini pengalaman yang bikin saya hancur gitu ya. Saya kan dari dulu sejak punya anak itu saya seneng gitu, waktu anak masih kecil ya, masih bayi, bikin video kan, namanya ibu baru punya anak gitu kan pasti seneng gitu ya, berusaha untuk mengabadikan tingkah laku anak-anaknya gitu ya, buat kenangan kan. Kalau zaman dulu kita kayaknya khusus buat saya nggak ada banyak kenangan, foto-foto masa kecil juga banyak yang kena rusak, kena banjir, pokoknya hilang atau gimana, jadi kenangannya sedikit gitu, foto-fotonya sedikit, apalagi video itu nggak ada kita. Cuma saya sering nonton di YouTube gitu ya, video-video lucu atau video-video gimana gitu, kayaknya asik banget ya, mereka beruntung gitu masa kecilnya diabadikan dalam video gitu. Jadi saya sejak punya anak tuh saya sering gitu, karena kan saya juga di rumah gitu kan, jadi banyak waktu terus sama anak terus gitu kan, sehari-hari terus sama anak, ngurusin anak. Dan ya hiburan saya kan HP, terus sambil ngurus anak, sambil ya kalau ada tingkah laku anak-anak yang ini ya saya abadikan, tinggal pencet HP gitu kan, gak perlu kamera lagi kan. Jadi saya dari dulu tuh seneng bikin video tentang anak-anak saya. Akhirnya saya simpen cuma di memory card kan, di memory card HP. Satu hari waktu saya lagi tidur, ya waktu ini waktu saya masih tinggal di Indonesia ya, di Indonesia Timur gitu. Nanti saya cerita detailnya, tapi video yang lain mungkin, karena kalau diceritain nanti kepanjangan video ini, nanti melenceng kemana-mana. Jadi singkat aja, jadi waktu saya tidur malam-malam, ada pencuri yang masuk ke kamar saya ya. Kenapa bisa masuk? Karena di bawah itu, kita kan tidur di atas ya, kita tinggal di atas, di bawah ini ada ruangan buat kerja segala macem, buat pertemuan kayak gitu ya, sama anak buah nggak dikunci. Jadi mereka yang terakhir kan biasanya udah punya tugas kunci pintu gitu, mereka nggak dikunci. Akhirnya ya leluasa lah pencuri nyelonong masuk dan naik ke atas, masuk ke kamar suami saya dulu. Pertama, kenapa saya tidur sama suami misah? Waktu itu kita punya anak 3, baru masih kecil-kecil, dan yang paling kecil itu masih bayi. Jadi supaya suami saya nggak terganggu kalau malam, kan anak bayi itu kan sering bangun kalau malam nangis minta susu. Supaya nggak terganggu, ya udah saya tidur sama anak saya yang masih bayi di satu kamar yang lain gitu. Nah, jadi pertama masuk ke tempat suami saya tidur itu ngambil laptop. Cuma suami saya kan nggak denger gitu, dia tidurnya dalam ya, jadi nggak denger. Nah, setelah selesai itu masuklah ke kamar tempat saya tidur sama bayi, dan dia berhasil ngambil HP-nya ini. Saya kalau waktu tidur tuh saya taruh di dekat kaki saya, jadi dia buka pelan-pelan gitu ya. Itu waktu itu saya juga tidur lumayan dalam gitu. Nah, sesudah itu dia pakai HP saya untuk lampu senter, karena saya kan matiin lampu gelap ya kalau tidur. Waktu itu sesudah itu dia pakai HP saya buat senter, dan dia pelan-pelan buka lemari di sebelah saya. Ya, lemari tempat nyimpen baju-baju anak. Ya, nah baju-baju bayi gitu. Jadi itu kayak kamar, saya jadiin kamar bayi lah gitu ya. Nah, karena sebelah banget sama saya, deket banget sama muka saya, jadi saya dengar waktu dia tarik lacinya, saya dengar gitu, dan saya langsung bangun, dan saya langsung lihat sosok asing di dekat saya gitu. Saya langsung bangun, saya langsung teriak dong, pencuri gitu kan. Tapi ya namanya juga orang-orang di sana tuh larinya cepet. Udah gitu saya teriak dan suami saya bangun ngejar, tapi karena namanya orang baru bangun tidur kaget gitu ya, ya gerakannya juga nggak secepat itu gitu. Jadi kita kayak masih dalam keadaan mimpi setengah sadar kan kayak gitu. Jadi HP saya dicuri dan hilanglah semua kenangan, video, memori, foto
yang sangat berharga waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, masih bayi. Yang tersisa hanyalah ada beberapa yang udah dimasukin di komputer dan juga yang ada di Facebook. Jadi sejak itu saya rajin nge-upload video-video dan foto-foto ke Facebook supaya lebih aman. Kalaupun HP saya dicuri, masih ada gitu datanya. Sebetulnya harusnya saya backup atau langsung pindahin ke komputer atau laptop. Cuma kan waktu itu saya nggak mikir kayak gitu kan. Akhirnya banyaklah yang hilang gitu. Saya sangat-sangat menyesal gitu, sangat-sangat aduh. Walaupun kemudian HP-nya kembali, laptopnya juga kembali, tapi dia buang, pencuri itu buang memory cardnya, jadi nggak ketemu lagi, nggak semua. Pokoknya itu yang paling bikin saya ngenes banget, sayang banget. Sejak itu saya pikir ya udahlah, saya mendingan upload ke Facebook aja. Kecuali kalau Facebook suatu saat bakalan menghilang, ya udah. Ya itulah mungkin YouTube juga. Saya pikir salah satu cara saya untuk nyimpen video-video gitu. Tapi saya agak hati-hati juga ya, dan juga masa lalu, video-video kenangan masa lalu juga nggak ada. Dan juga karena kalau Facebook kan saya cuma teman-teman aja yang bisa lihat. Kalau YouTube kan umum, jadi saya agak nggak mau terlalu nggak mau terlalu benar-benar mengumbar gitu kehidupan pribadi saya. Jadi karena saya nggak tahu siapa aja yang bisa lihat kan, takutnya ada yang aneh-aneh gitu, jadi ya udahlah. Nah itu sedikit gitu ya kenapa saya sering posting video di Facebook. Dan akhirnya ada yang nyaranin ya udah jadi YouTuber aja sekalian gitu. Saya pikir masa sih jadi YouTuber, nggak kepikir gitu ya, mana ada yang mau nonton gitu kan. Cuma lama-lama ya udah sekalian aja gitu ya. Tapi yang jadi ininya sejak saya kemarin tahun 2019 itu saya baru mulai channel saya setelah saya liburan dari Indonesia sama keluarga. Di situ kita sering bercanda-bercanda gitu ya sama teman-teman gitu ya. Terus kalau saya bikin video yang maksudnya buat Facebook, ada yang nyeletuk subscribe ya guys kayak gitu-gitu. Akhirnya saya pikir ya udah gitu ya, sekalian aja deh cobain gitu, iseng-iseng bikin YouTube. Ya jadi itu asal mulanya. Dan ya buat teman-teman dekat aja, teman-teman keluarga yang jauh di Indonesia kayak gitu. Dan makanya channel saya nggak nambah-nambah gitu subscribernya, ya gitu aja. Tapi lama-lama saya pikir ya siapa tahu sambil menyelam bisa minum air. Jadi mulailah saya mempromosikan gitu channel saya dan aktif mengunjungi channel lain juga gitu. Dan juga kadang-kadang kita begitu kan, aduh channel saya segitu-segitu aja gitu. Tapi balik lagi ya, awalnya kan cuma buat hobi, senang-senang, terus buat kenangan kayak gitu. Terus ya udah gitu, nggak usah terlalu berharap banyak. Kalau misalnya kita memang nggak seperti YouTuber lain yang memang tujuannya mungkin mau bener-bener serius, mau menghasilkan uang kayak gitu kan, mau jadiin profesi, ya nggak sama dong hasilnya, mungkin usahanya juga beda. Jadi kita harus belajar juga realistis dan juga sabar. Kalaupun memang kita mau suatu saat menjadi sukses, ya ada prosesnya gitu ya. Dan juga nggak perlu kecil hati atau malah nggak mau support channel lain gitu ya, karena kita merasa tersaingi atau takut yang lain lebih sukses daripada kita. Buang jauh-jauh gitu pikiran kayak gitu, karena kita ini saling support. Justru sebetulnya kita dengan mendukung orang lain, kita mendukung diri kita sendiri. Ya saya lihat seringkali kalau saya berkunjung ke channel yang lain atau saya kasih support ke channel yang lain, kalau saya nonton channel lain, video orang lain, itu seringkali efeknya justru positif ke channel saya. Channel saya jadi terangkat juga gitu. Jadi kita saling dukung dan juga nggak perlu merasa bersaing, karena setiap orang punya karakter masing-masing, kelebihan masing-masing. Channel yang satu itu unik, berbeda dengan channel yang lain. Jadi biarkan pemirsa memilih
channel kesukaannya gitu. Jadi mereka akan subscribe, akan mengikuti video-video dari yang sesuai dengan selera mereka gitu. Jadi kita tetap setia atau jadi diri sendiri gitu ya, apa yang menjadi karakter kita atau memang keunikan kita, ya itu aja gitu yang kita pertahankan dan kita promosikan di channel kita. Karena pasti kita punya sesuatu yang berbeda yang mungkin di channel lain gak ada, tapi itulah kita gitu. Dan juga mungkin kita gak sehebat yang lain, tapi itulah kita. Jadi ya terima aja dan juga tetap berusaha memperbaiki, ya berusaha lah gitu ya, apa yang bisa kita pelajari dari channel yang lain yang sukses. Dan juga tetap nggak perlu jadi orang lain, tetap nggak usah ngikutin orang lain, tetap menunjukkan jati diri kita. Dan saya yakin pada waktunya ya orang-orang yang seperti kita, yang memang sesuai dengan karakter kita, yang akan jadi teman-teman kita di YouTube gitu. Jadi ya itu aja yang mungkin saya seringkali juga berpikir seperti itu gitu ya, kapan channel saya bisa sesukses yang lain gitu ya, kapan saya bisa dimonetisasi gitu. Tapi nikmatin aja prosesnya. Ini adalah proses belajar gitu ya, perjalanan kita gitu sebagai YouTuber pemula. Dan kalau memang jalannya kita adalah harus jadi YouTuber yang begini-begini aja, ya sudah gitu kan. Memang mungkin kita bukan bagiannya di situ gitu. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal dan juga tetap nggak berhasil, jangan kecil hati juga gitu ya. Yang penting kita sudah banyak belajar dari semua ini gitu. Jadi itu yang mau saya omongin hari ini, dan mudah-mudahan kita tetap semangat nge-YouTube walaupun mungkin channel kita nggak terlalu berkembang, tapi yang penting kita bisa menikmati hobi kita dan juga punya sesuatu karya yang bisa jadi kenang-kenangan buat ya mungkin anak-anak kita di masa depannya. Jadi betul-betullah kita hati-hati dalam memilih konten, jangan sampai kita justru jadi bumerang gitu konten ini buat kita sendiri. Stay positif dan jangan lupa tetap saling dukung, dan terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.